Hello guys, Cheryl's here. Kita ketemu lagi di seri Ngobrol Cantik. Hari ini aku bakal spill jawaban kalian, jeritan para cewek-cewek tentang cowok yang PDKT nih. Langsung aja kita mulai. Hari ini aku bakal ngobrol sama kalian sambil skincare. Langsung aja kita ke polling pertama. Lebih senang tipe PDKT cowok yang gimana? Yang agresif atau yang smooth? 86% menjawab smooth. Jadi kalian para lelaki jangan agresif-agresif. Harus lebih berstrategi, lebih smooth, oke? Next, PDKT pas ketemu langsung atau PDKT-nya lewat chat? 83% menjawab ketemu langsung. Jadi jangan cemen guys. Kalau mau PDKT langsung pas ketemu, jangan cuma di chat doang. Next, kalau kita tahu si cowok lagi PDKT dan case-nya di sini kita nggak suka sama cowok itu, apa yang kalian lakukan? Pilihannya to the point kasih tahu atau diam-diam ngilang. Dan sebagian besar 50%, hampir sama ya, 51% menjawab diam-diam ngilang. Jadi buat cowok-cowok yang lagi PDKT terus tiba-tiba ceweknya ngilang gitu aja, itu tandanya. Next, kalau kalian tahu si cowok PDKT, jadi kasusnya ini masih sama kayak tadi. Kita sebagai cewek tahu ada yang PDKT dan kita sudah menunjukkan entah ngomong langsung atau melalui tindakan semacam ghosting tadi. Kalau kita menolak tapi si cowok tetap berusaha untuk mendapatkan hati kamu, apa yang kamu rasain? 75% cewek jawab ilfeel. Jadi buat cowok-cowok yang udah jelas-jelas ditolak, tolong jangan memaksakan untuk melanjutkan PDKT-nya, karena itu akan bikin kita semakin Ada juga sih yang ngerasa kayak wah sweet ya, tapi itu hanya sebagian kecil. Kalau yang terus berusaha sampai ceweknya mau, itu kebanyakan novel-novel, webtoon. Tapi kalau in real life, sebagian besar kita ilfeel. Daripada kalian buang-buang waktu juga kan, yang udah jelas ditolak, mending mundur. Aku mundur. Next, lebih senang yang PDKT dari circle sendiri atau orang yang belum kenal, orang asing? Sebagian besar 79% bilang kalau mereka lebih suka orang yang dari circle sendiri. Jadi kalian kalau misalnya cari jodoh, kalian lihatlah yang di dekat kalian siapa. Karena kalau sudah di dalam satu circle, biasanya kan kita sudah lebih kenal ya, sudah tahu orangnya kayak gimana. Jadi mungkin lebih enak kalau punya gebetan orang yang PDKT itu dari circle sendiri, atau at least kenal di real life. Jadi bukan kenal dari sosmed gitu ya. Terus, berapa lama waktu yang ideal dari semenjak pertama PDKT sampai ke nembak? Dan kebanyakan bilang 3 bulan. Kalau aku pribadi, pilihnya 1 tahun atau lebih sih. Cuman mungkin tergantung ya. Kalau misalnya emang udah temen kenal dari lama gitu, mungkin kalau dari PDKT ke nembak nggak terlalu lama, masih oke sih, kayak 3 bulan masih oke lah. Jadi kalian kalau udah PDKT, nembaknya jangan cepet-cepet guys, minimal 3 bulan lah. Apalagi kalau udah ada tanda-tanda dia nggak mau, jangan berani-beraninya. Nah, selanjutnya nih yang paling rame, hal-hal yang bikin cewek ilfeel ketika cowok lagi PDKT. Jawaban yang paling banyak adalah tentang pertama, sombong. Ada yang bilang
terlalu membanggakan value diri sendiri, mau menunjukkan kelebihan tapi gayanya kayak songong gitu, self-center, ngomongin diri sendiri mulu. Jadi kalau lagi ngobrol, ngomonginnya tentang dia mulu, suka pamer harta, banyak gaya, suka membual, ngesok, narsis. Diperhatiin ya, ini paling banyak banget yang bilang soal kesombongan. Kalau nggak ngomongin di sini, terus ngomongin apa dong? Tanya ke lawan bicaranya, tanya tentang dia, atau ngomongin yang lain gitu. Yang kedua paling banyak adalah kepedean. Yang ketiga, jorok. Terus ada juga yang bilang bau, pelit. Nah, ada lagi yang bilang terlalu banyak nanya kayak interview. Jadi jangan terlalu banyak nanya juga, tapi jangan ngomongin diri sendiri terus. Cari topik yang bisa diomongin bareng-bareng. Agak kreatif sedikit lah kalau cari topik pembicaraannya. Ada juga yang bilang ngechat terus. Terus yang dicat, yang dibahas nggak penting lagi. Udah gitu, kalau nggak dibales, ngambek. Ada juga yang udah gak direspon masih ngechat terus, nge-spam. Apalagi yang paling sebel tuh P. Terus kalau nggak P, titik, nge-spam. Terus kayak nanya, kok nggak bales? Lagi ngapain? Sibuk ya? Terus ntar udah dibilang iya sibuk, malah diajak ngomong lagi yang lain gitu. Cowok-cowok kurang peka itu ya. Jadi kalau udah dibilang sibuk, stop, jangan ngechat gitu ya. Terus banyak juga yang bilang gak suka kalau ngelarang-ngelarang, posesif. Padahal ini masih tahap PDKT nih, tapi udah ngelarang-larang, udah posesif. Omongannya gak sopan atau kasar, gak cuman sama kita tapi sama teman-teman yang lain juga omongannya kasar. Terus munafik, di depan iya, tapi di belakang ngomongin gitu. Gak suka kalau disentuh-sentuh, baru PDKT udah mau sentuh-sentuh, sok-sok deket, SKSD. Terus ada yang udah tarik-tarik tangan. Ayo, siapa yang kayak gitu, ngaku. Ada juga yang bilang caper, kepo, beliin sesuatu terus. Jadi kalau beliin sesuatu terus tuh maksudnya jadi gak enakan gitu ya. Jadi gak enak aja gitu, sungkan. Ada lagi yang bilang kata-katanya alay kalau ngomong, garing, annoying, agresif. Masih dibahas lagi di sini. Ngelihat cara chatnya dulu. Kalau caranya ngechatnya nyebelin, fix ilfil. Diajak ngobrol nggak nyambung, nggak sefrekuensi gitu ya. Terus kalau kita lagi cerita nggak didengerin, nggak antusias dengerinnya. Jangan lupa ya cowok-cowok, dicatat, diingat, biar kalau lagi PDKT sama cewek nggak malu-maluin. At least kalau ditolak bukan karena ilfil dengan perbuatannya gitu ya. Nah itu tadi yang bikin cewek ilfil sama cowok. Nah sekarang ada lagi tips buat cowok yang lagi PDKT. Bye bye.